seperti biasa, Miss Rista akan memulai mengabsen, ya. Nanti kalau Miss Rista sebut namanya, bilang hadir Miss, sambil dinyalakan ya videonya ya. Kalian sudah siap? Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Paham? Paham ya? Oke, Devon. Oke. Kevin. Hadir, Miss. Rexi, Jesse, Hadir, Ko Miss. Aman, Christian, Miss. welcome. Hadir, Miss. Welcome. Coba dihadapkan ke kamera wajahnya. Biar Miss Rista bisa melihat welcome. Nah, gitu kan cakep. Coba Miss Rista belum lihat tadi ya? Hadir, Miss, saya, Miss. Iya, Rexi, sudah. Welcome. Coba dihadapkan ke wajahnya, kameranya. Nah, rambutnya sudah panjang ya? Kemudian Vincenia. Angel. Hadir, Miss. Stan. Will Stella. Hadir, Miss. Gabriel. Hadir, Miss. Devina sama Gabriel, Jojo, Will Stella dinyalakan dulu ya. Sudah, Miss. Audionya. Hadir, Miss. Ya. Oke, baik anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi tematik yang kemarin. Hari ini jadwalnya, itu sampainya welcome itu Ega ya? Iya. Ayo dipakai bajunya yang rapi dulu, welcome. Kalau itu kan untuk outfit ke mall, kita kan sedang sekolah ya. Tolong dikancingkan yang rapi. Nah, oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dan bahasa Jawa, kemudian dilanjutkan PJUK bersama Pak Madu. Nah, Sista akan share dulu ya. Men-share screen. Oh iya, kalian sudah melihat pengumuman di grup tentang pengambilan buku? Sudah, Miss. Kalian jadwalnya kapan? Jam berapa? Hari Rabu. Hari Rabu jam 11. Halo, Bu Rista. Iya, Pak Dani. Can I set you for hosting? Oh, oke, Pak. Saya suruh grup yang ngambil, Miss. Berarti ini saya kembali ke ruang utama. No. Maybe you can set me for co-host. Nah. Ini menggunakan apa ini? Maksudnya, Pak? Perangkatnya pakai apa? Saya pakai laptop. Kok enggak bisa ya? Bisa keluar dulu ke room utama berarti? Oh, baik, Pak. Sebentar ya anak-anak ya, Miss Rista ke ruang utama dulu, nanti kembali lagi. Ini sudah pernah nah, ini yang akan kita pelajari dari ahli itu ulangan simbol Yogo Lestari Alam
bagian wawasan yang sudah progres. Oke, baik anak-anak, sudah join semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik terlebih dahulu ya. Tematiknya menggunakan buku media pena ya. Jadi yang akan kalian terima besok hari Rabu. Kita share screen dulu ya. Kenapa? Manusia dan lingkungan. Kenapa? Oke, anak-anak bisa melihat share screen yang Miss Rizka tampilkan di layar? Bisa, Miss. Iya, apa judulnya? Judulnya tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Oke, betul sekali. Nah, tulang sebagai salah satu organ gerak. Kemarin masih ingat? Tulang itu termasuk alat gerak apa? Anak-anak? Pasif. Alat gerak pasif ya. Sedangkan alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, kedua alat gerak tadi, otot dan tulang itu akan melakukan pergerakan ya. Jadi dia itu akan mengalami pergerakan secara bersamaan. Nah, pergerakannya itu disebut dengan sistem gerak. Jadi sistem gerak itu terbentuk dari pergerakan otot dan tulang. Jadi kita bisa menggerakkan tangan kita, mengepal. Coba tangannya mengepal semuanya. Kemudian dibuka. Nah, mengepal lagi, dibuka lagi. Nah, pergerakan tangan seperti ini disebut sistem gerak. Oke? Ada gerakan tulang dan otot secara bersamaan. Coba perhatikan di sini, Miss Rizka punya gambar tulang penyusun tubuh manusia. Semua manusia yang normal, ya, semua manusia yang normal itu memiliki tulang-tulang penyusun. Oke? Jadi, dimulai dari ujung atas itu ada tengkorak. Tengkorak itu letaknya di mana? Di kepala. Good, kepala ya. Coba dipegang kepalanya kalian sekarang. Rasakan apa yang kalian rasakan. Apa rasanya? Denyut-denyut. Apa? Dengut. Keras. Ya, keras ya. Nah, kerangka ini memang keras. Kenapa? Karena fungsinya untuk melindungi organ di dalam tengkorak. Apa organ yang paling penting di dalam tengkorak? Tulang. Tulang. Nah, tengkorak itu termasuk tulang. Nah, tulang tengkoraknya ini, kerangka tengkorak ini melindungi apa? Otak. Otak. Jadi otak kita itu dilindungi oleh tengkorak. Jadi tengkorak ini sangat penting sekali. Ya. Perhatikan tengkorak kalian itu jika lunak itu artinya tulang tengkorak kalian itu tidak normal, ya. Yang normal itu keras. Ya. Dengar suara saya, Bu. Kenapa, Luki?
Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, cuma ngetes. Aku kira nggak dengar. Oke. Kalau gitu di mute dulu ya semuanya ya. Miss Rista akan mulai melanjutkan ya. Melanjutkan menjelaskan. Nah, yang kedua ini ada tulang bawah. Oh, rahang bawah, tulang rahang bawah. Coba kalian sentuh rahang bawah kalian atau di mengatakan bahwa dagu. Coba terasa tulangnya yang keras? Terasa anak-anak? Nah, sekarang tulang leher. Coba diraba. Kalian merasakan nggak ada yang keras tulangnya? Gak ada, Miss. Nggak ada. Ada, Ada. Coba ditekan yang halus. Ya, ditekan. Ada, Miss. Terus ada tulang selangka ya di depan ini. Terus ada tulang belikat. Tulang dada ya di tengah-tengah sini. Kemudian ada tulang belakang yang ada di punggung kita ya. Tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta ya. Tulang telapak tangan, jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Oke. Banyak sekali ya macam-macam tulang itu. Semua tulang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Makanya bentuknya pun juga berbeda-beda. Yang rusak karena bakar atau dipegang pokok-pokoknya dengan sembarangan. Sekarang coba kalian angkat telapak tangan kanan kalian. Telapak tangan kanan kalian. Sudah? Sekarang pegang. Pegang telapak tangannya, ya. Nah, kalau sudah dipegang, ya. Kalau sudah dipegang, coba kalian gerak-gerakan. Putar. Nah, kalian sudah mengamatinya. Silakan sekarang siapa yang bisa menyebutkan fungsi telapak tangan? Untuk memegang. Apa? Untuk memegang buku. Untuk memegang buku, oke. Untuk menulis. Apa? Untuk menulis. Untuk menulis. Terus? Untuk makan. Perhatikan ya. Di sini kita membahas alat gerak pasif, yaitu tulang. Hanya tulangnya saja. Oke? Tulang dan otot itu berbeda, anak-anak. Jadi kalau kita memegang buku, misalnya ya, memegang buku, terus kemudian menulis, ya, memegang pensil. Kira-kira ini membutuhkan otot atau tidak? Butuh. Nah, sedangkan yang Miss Rista tanyakan tadi adalah, coba kalian amati telapak tangan kalian. Nah, pada telapak tangan kalian itu terdapat tulang telapak tangan, ya. Nah, kira-kira fungsinya tulang yang ada di telapak tangan kita ini apa sih? Menutupi kulit. Iya, Kevin? Menutupi kulit. Menutupi kulit sehingga membentuk Tangan. Iya, membentuk telapak. Ya. Jadi suatu tempat untuk kita dapat meraba, ya. Jadi tulang ini sangat penting pada struktur
anggota tubuh manusia. Dengan adanya telapak kita bisa melakukan meraba, ya. Jadi ini itu fungsinya adalah membentuk telapak tangan. Kalau tidak ada telapak tangan, ya, kita tidak bisa meraba. Jadi fungsinya yang pertama tulangnya ini membuat sebuah telapak tangan, membuat tempat. Oke, selanjutnya. Ingat ya, kita membahas tulang. Kita belum membahas otot. Ya, di sini kita akan membahas tulang penyusun tubuh manusia. Coba sekarang tulang hasta. Terletak di mana tulang hasta? Coba kalian sekarang lengan kanannya diangkat. Ya. Coba perhatikan di gambar itu, kira-kira letak tulang hasta itu yang sebelah mana sih? Kiri. Blur, Miss. Apa? Blur tulisannya hasta. Jadi tulang hasta itu di sini. Di sini, ya. Dia itu berada dari siku, ya, ke pergelangan tangan. Nah, menghubungkan lengan atas dengan lengan bawah. Itu adalah fungsinya tulang hasta, ya, membentuk lengan bawah. Oke, sekarang tulang telapak kaki. Telapak minggu telapak kaki minggu. Ya. Apa fungsi dari tulang telapak kaki? Siapa yang bisa menjawab? Luki? Tulang telapak kaki mana gini, Mas? Itu, Mas. Tulang kaki gini. Iya. Tulang telapak kaki ada yang bisa menjawab? Apa fungsi dari tulang telapak kaki? Untuk berjalan. Apakah langsung berjalan? Kalau kalian berdiri, fungsinya kaki apa? Menopang. Iya. Jadi kalau tulang telapak kaki itu sebagai pijakan, ya. Jadi kalian itu punya pijakan seperti dengan tangan tadi untuk meraba, sedangkan kalau tulang telapak kaki itu sebagai pijakan, ya. Kalau kalian jalankan seperti itu. Nah, untuk menopang keseimbangannya adanya jari kaki. Jadi kaki kalian itu bisa menopang keseimbangan. Coba kalian berdiri tapi kakinya kalian seperti ini. Kaki Masih belum. Masih belum. Oke, jadi fungsinya jari kaki itu untuk menyeimbangkan. Kalau kalian berdiri dengan posisi kaki kalian menekuk jarinya, itu membuat kalian mudah jatuh atau tidak seimbang. Boleh dicatat macam-macam nama tulangnya. Silakan dicatat. Miss Dista berikan waktu 2 menit untuk mencatat macam-macam tulang. Silakan. Tidak ada yang bercanda, semuanya menulis. Kelihatan dari sini ya yang tidak menulis ya.
Buta ya. Nggak tulis loh. Yang membawa kewajiban satu asal bisa jadi kecamatan Kampak harus surut dan bisa ditangani di hari Rabu 17 Agustus 2019. Sudah? Prahara banjir bandang mematahkan atau memutus Bentar lagi. jembatan di jalan yang menghubungkan kecamatan Kampak Mungkinan dan Kampak. Sebentar, Miss Rista mau merendam ribuan rumah. Putusnya rapat atau jembatan tadi menyebabkan bantuan untuk korban bencana, untuk korban panas. Oke, sudah? Belum, Miss. Miss. Ini yang kedua ada teks persuasi. Jesse sudah selesai menulisnya? Stella? Kristen? Sudah, Miss. Gabriel? Ada Sabina. Sudah, Miss. Sudah. Oke, 30 detik lagi. Nah, tugas kalian hari ini, ya. Tugas kalian hari ini akan membuat sebuah karya kerangka manusia berbahan kawat kasa, pati kanji, dan kertas koran bekas. Jadi bikin tengkorak gitu ya, Miss. Betul, bukan tengkorak, tapi kerangka manusia, ya. Seperti ini. Nah, coba ini adalah kerangka yang Miss Rista maksud. Oh. Agak ngablur. Jadi yang kalian perlu siapkan adalah kawat. Kawat kasa itu kawatnya itu kecil, dia mudah dibentuk dan dipotong. Nah, kalian boleh menggunakan kawat bekas, ya, tapi yang mudah dibentuk. Kemudian nanti kalian membuat adonan. Nah, adonannya ini ada bubuk kanji, ya. Kemudian ada koran bekas yang direndam. Kemudian ada cat warna dan kuas. Jadi nanti akan Miss Rista share video pembuatan kerangka ini yang bisa kalian ikuti di rumah. Yang pasti yang kalian butuhkan tadi adalah kawat kasa, koran bekas, pati atau tepung kanji, kemudian ada cat warna dan kuasnya. Oke. Ini nanti masuk penilaian ya. Jadi kalian wajib semuanya membuat. Tenang saja, waktunya 1 minggu. Ya. Jadi kalian boleh mengerjakannya tugas ini dengan batas waktu 1 minggu. Kalau sudah nanti diberikan nama ya di alasnya. Nanti alasnya bisa pakai karton yang ditumpuk tebal terus diberikan nama kalian. Kemudian nanti diberikan nama, keterangan ya, nama dan kelas. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Miss. Tidak ya. Jadi kalian tetap nanti disiapkan, boleh dikerjakan hari ini ataupun besok. Minggu depan sudah terkumpul ya di sekolah. Minta tolong orang tuanya untuk nanti dikumpulkan ya. Kalian tetap di rumah saja. Jadi ini tuh nanti tuh kalau Miss Rista ya pernah buat itu. Nanti kertasnya digunting, memanjang, kemudian
digulungkan ke kerangka yang sudah kalian buat. Tapi nanti untuk membuat tekstur nanti bisa ditambahkan tepung, kemudian korannya itu nanti disobek kecil-kecil, kemudian ditempelkan biar lebih membentuk tubuh ya. Ini adalah tugas pertama kalian. Nah, kita lanjutkan fungsi tulang. Oh, tadi sudah Miss Sista bahas ya fungsi tulang. Jadi ini adalah tabel nama tulang dan fungsinya. Kalian boleh sementara untuk men-screenshotnya ya. Miss Sista tidak memperkenankan untuk mencatatnya karena terlalu banyak. Sudah di-screenshot masing-masing? Tunggu Miss, apa tuh masih Miss? Oke, yang masih bisa tunggu. Nanti kalian yang pakai laptop bisa pakai Windows Print Screen. Buram. Tulisannya buram. Tulisannya buram. Oke, nanti akan Miss Lista upload itu aja ya, Google Classroom saja. Jadi ini adalah nama-nama tulang. Ada tulang asta, tulang lengan, tulang pengumpil, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, untuk menghafalkan nama-nama tulang dan fungsinya, nanti kalian akan membuat sebuah gambar ya. Nanti boleh kalian print gambarnya, kemudian kalian berikan nama dan fungsinya di sampingnya. Jadi gambar yang ini ya, ini kan hanya ada nama tulangnya saja. Nah, ini nanti di sampingnya diberikan keterangan. Miss, Miss. Tidak ada, Pak. Miss, tunggu dulu, Miss. Soalnya saya mau ke puskesmas. Oke, kenapa ke puskesmas? Miss, maaf Miss, saya mau tutup dulu, nggak bisa mau bawa. Saya mau ke puskesmas lagi, Miss. Mau periksa itu. Iya, Mam. Monggo, kalau gitu bisa meninggalkan Zoom, nanti dilanjut lewat YouTube. Ya? Iya, terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Ayo. Baik, anak-anak. Kita lanjutkan ya. Ikut. Enggak. Oke. Sampai mana tadi ya, Mrs. saya? Sebentar, Pak. Saya tak ke ruang utama. Sebentar ya, anak-anak ya. Oke, sekarang Miss Sista akan menampilkan lagu atau tembang ya. Judulnya Jamuran. Kok lemot sekali? Ibu atau mana? Selesai. Tadi kan nggak ada ya. Kedengeran anak-anak? Belum. Ah
Oke, jadi untuk tembang jamuran ini adalah permainan, ya, dolanan tradisional di Jawa, di mana ada tata aturannya. Jadi nanti anaknya itu menebak nama jamurnya, ya. Nah, si anak ini tadi itu nanti harus menutup mata. Jadi setiap dolanan Jawa itu sangat sangat berbeda-beda setiap dolanannya, mempunyai aturan permainannya sendiri-sendiri. Nah, coba sekarang kita akan membahas tentang model teks pinilih, ya. Nah, ini teks yang kita pelajari untuk bahasa Jawa kelas 5, teks pinilih. Nanti kalian bisa buka di halaman 3, ya. Jadi ing pas sinaon siji iki para siswa bakal keajak sinau basa Jawa lan nguri-uri dolanan tradisional kang ono. Maksudnya mencari tahu, ya, permainan tradisional. Dolanan tradisional kebek nilai-nilai budi pekerti yang kang dikembangake kayata syukur, rukun, ajeng ing ajengan. Nindakake apa bae aja lali ndedonga marang Gusti kang murbeng dumadi. Ayo gedhekake rasa syukur marang Gusti. Basa Jawa kang kebak tata krama ing lelakon lan dolanan tradisional akeh pigunane. Pigunane ing antarane yaiku bisa nglantipake pikir, ya, melatih berpikir, jembarake rasa paseduluran, ya, memperluas rasa persaudaraan, lan nambah warasane badan dan menyehatkan badan, maksudnya, ya. Warasane badan itu menyehatkan badan. Jadi kalau dolanan itu memang sangat banyak. Yang sekarang mungkin kita tidak bisa melakukannya secara langsung, ya, anak-anak, karena keadaannya masih pandemi. Kalian bisa bermain itu bersama adik kalian atau saudara kalian yang ada di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas teks narasi. Teks narasi itu tidak hanya ada di bahasa Indonesia, teks narasi itu juga ada di bahasa Jawa, ya. Teks narasi yaitu teks wacan. Wacan itu artinya bacaan, ya. Yaitu teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadean kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Jadi narasi itu adalah teks bacaan yang berisi tentang menceritakan kejadian secara urut, mulai dari awalan, ya, wiwitan itu awalan, nanti pungkasan itu artinya akhiran, kronologi, ya, kejadian. Wong kang maca teks narasi koyok-koyok ngalam dhewe kedadean kang diandharake. Nah, contohnya teks ing layar, ya. Judulnya Festival Dolanan Tradisional. Coba sekarang kita tes, ya. Miss Rista ingin dengar membaca. Tadi welcome membacanya sudah lancar, sekarang kita lanjutkan. Coba Daniel kelas 5, coba dibaca paragraf pertama. Nyalakan dulu mikrofonnya. Miss. Bisa izin minum, Miss? Ya, boleh. Sudah?
Kedua, Kamomot sama media cetak atau elektronik. Kamomot itu dimuat di media cetak atau media elektronik. Sambil menunggu Daniel yang minum, Miss Rista bacakan kalimat pertamanya ya. Jam 6 esok, Bima lan Rini wis sarapan. Jam 6 itu artinya apa, Nana? Jam 6. Jam 6. Esok itu artinya? Pagi. Pagi. Bima lan Rini wis. Wis itu artinya? Wis sarapan artinya? Sudah sarapan ya. Oke, Daniel. Sekarang dilanjutkan. Kalimat kedua. Bima lan Rini arep melu festival dolanan tradisional ing alun-alun kabupaten. Sebentar. Daniel tadi membacanya terlalu kecepatan. Coba kalimat yang kedua itu dinaiki, bocah loro. Ayo coba dibaca lagi. Bocah loro. Dinaiki. Daniel. Ya, Miss. Coba dibaca mulai dari yang ini. Nah iki bocah loro budal luwi esuk Bima lan ini arep melu festival dolanan tradisional ing alun-alun kabupaten. Lanjut. Bima lomba egrang bukan egrang. Egrang. Egrang ini melu dahakon lan gobak sodor. Oke, cukup. Sekarang lanjutnya. Jessie. Coba dibaca. Ini yang bisa tunjuk. Oke, Miss. Jam piro menunggu Jam piro mengko budale? Ayo. sandangune ibu. Oke, lanjut. Setengah itu, Bu. Lanjut. Oke. Dengan saking sekolahan. Pasulane Rini. Oke, lanjut. Bima wis Egrangan. Bima wis terampil ta egrangan? Pak Wibawa. Pak Wibawa. Bapak E. Padangu. Oke, cukup. Miss lanjutkan, Bu. Nggih, sampun ta, Pak. Yen latihan kula mesti menang lho, Pak. Jadi hehehe, yo syukur ning ora bareng remehake liyan lho yo. Sapa bae musuhe sing penting main sing apik, sing sportif. Menang kalah iku ketemu mburi, sing penting tambah pengalaman, tambah kanca nggih. Nggih, Pak. Donga pangestunipun mugi-mugi kula juara. Dolanan tradisional saiki dilestarikake lho, Pak. Semambunge ibune Bima.
iya sebab pancen akeh gunane bocah dadi guyub rukun, dolanan bebarengan tanpa rasa serik lan tukaran, sebab ana atoto aturan. Kula nggih tambah sehat, Pak. Nedha kula dados kathah. Sebab dolanan egrang niku saged keringetan. Jadi kula itu saya ya, dalam bahasa Kromo Inggil itu aku itu dibaca kulo. Kulo nggih tambah sehat itu artinya tambah sehat, Pak. Nedha itu bahasa Kromo Inggilnya makan. Jadi kalau kalian bilang makan sama orang tua itu yang betul itu bukan mangan ya, tapi nedha. Bu, kula nedha. Bukan Bu, aku mangan. Itu nguko tetot ya. Kalau di bahasa Jawa jangan menggunakan kata mangan ya. Kata mangan itu boleh dipakai kalau sesama sebaya, teman-teman kalian. Nedha kula dados kata, makan saya jadinya banyak sebab dolanan egrang niku saged keringetan. Karena bermain egrang itu bisa menghasilkan keringat. Gitu. Ya, cukup sekian dulu ya membacanya. Nanti kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa melanjutkan membacanya. Nah, struktur teks narasinya itu ada alur, terus ada peraga lan wateke, penukuhan dan latar. Latar itu ada latar waktu, latar tempat, latar kejadian. Alurnya nanti itu ada maju, apa mundur, perogo itu tokoh ya, lan wateke. Nah, alur itu urutan kedadeane, urut atau enggak. Paraga lan watek itu kang ngalami kedadean. Tadi sapa ae sing ana ndek kedadean? Bima. Siapa lagi? Rini. Rini Tarani. Bu. Rini. Rini. Kemudian Dina. Dina. Kemudian Bima. Ya, Dina sudah. Keempat siapa? Bima. Bima tadi sudah. Ibu ya, Bima. Terus Pak Wibawa. Betul sekali ya. Jadi itu yang namanya tokoh ya atau parogo. Nah, latarnya itu ada waktu, papan, lan suasanane kedadean. Oke? Anak-anak, ini saja. Nah, ini adalah alur. Ya, jam 6 itu keterangan latar waktu. Ya. Nah, ini keterangannya alurnya jam 6 Bima lan Rini wis sarapan arep budal lomba dolanan tradisional. Mari ngono alure sing keloro Bima lan Rini pamitan bapak lan ibune. Alure sing ketelu Bima lan Rini diweling ibune. Diweling itu apa, Nana? Ada yang tahu artinya diweling? Nah, oke, kalau gitu nanti tugas kalian Geladen 1, nyemak teks narasi ya. Nanti teksnya akan Miss Rista upload ya di Google Classroom, jadi kalian bisa membacanya. Oke, baik kalau begitu kita cukupkan materi tematik dan bahasa Jawa hari ini tentang teks narasi ya. Kemudian yang tematiknya tentang organ gerak yaitu tulang beserta fungsinya. Oke, tugasnya nanti akan Miss Rista update ya. Yang pertama tadi membuat kerangka manusia menggunakan kawat. Kemudian yang kedua menuliskan fungsi tulang nama dan fungsinya. Kemudian yang bahasa Jawa itu adalah menjawab soal teks narasi. Oke, hari ini ada 3 tugasnya. 1 tugasnya itu untuk 1 minggu membuat kerangka,
Dan yang 2 ini nanti harus diselesaikan hari ini. Baik, ada yang ditanyakan sebelum berganti ke PJOK? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu saya panggilkan Pak Madun ya, anak-anak ya. Pak Madun. Siap. Monggo silakan untuk Ya. melanjutkan. Oke, matur suwun sangat. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Oke, kita ketemu lagi dengan Pak Madun. Ajaran PJOK, Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Ya. Untuk pagi hari ini kita teori tentang pembelajaran yaitu olahraga PJOK, kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar. Ya. Bisa dikeluarkan buku tulisnya PJOK. Siapkan buku catatannya. Buku tulis. Ya, buku tulisnya PJOK-nya untuk khusus PJOK sendiri, jangan dicampur-campur ya. Ini kan belum.